Oke, halo, halo, halo. Mumpung aku masih ada waktu nih, para teman buku semuanya. Kali ini aku mau nge-review buku fantasi. Ya, jarang-jarang kan aku nge-review buku fantasi. Jadi aku kayak punya 3 buku fantasi begini. Ini tuh judulnya Mythical Creatures of Europe, Asia, dan Afrika. Dimana isinya merupakan kumpulan mitologi monster di benua Eropa, Asia, dan Afrika. Penasaran nggak? Tunggu videonya. Teman-teman, karena ini bukunya banyaknya gambar, jadi aku mau tunjukin ke kalian isi dari buku-buku ini. Yang pertama mungkin versi pertamanya si Mythical Creatures of Europe dulu ya. Ini adalah mitologi monster dari benua Eropa. Oke, tunggu bentar. Ini dulu. Oke. Mari kita buka. Dari covernya dulu aja ya. Covernya kalau kalian lihat ini tuh cantik banget. Kalau misalkan kalian penggemar film fantasi, itu pasti kalian udah tahu dari ciri-ciri si kupingnya. Kupingnya ini panjang begini. Ini biasanya bangsa elf. Kita masuk ke isinya. Nah, jadi isinya tuh kayak satu halaman ini tuh ada satu monster mitologi. Kalau yang ini Kelpie, terus dia ada tulisannya, ada nama lain. Terus masuk lagi ke sini. Terus di sini ada budaya populer, itu maksudnya di si monster ini tuh udah masuk kemana aja nih. Ada di, kalau ini yang si Kelpie ini ada di film seri Harry Potter. Terus ada juga di Fantastic Beasts and Where to Find Them. Jadi sebenarnya kalau film-film Eropa kayak Lord of the Ring, Harry Potter itu banyak banget ngambil dari mitologi monster yang ada di benua Eropa. Ya, karena mereka juga tahunya begitu ya. Terus ini ada Lady of the Lake. Ini ada pedang. Ini tuh pedangnya Arthur. Jadi Lady of the Lake ini yang ngejaga pedang Arthur. Dan mitologi yang ada di sini adalah mitologi dewa-dewi Romawi. Ada Yunani. Terus ini juga ada Phantom. Terus ada The Gromman. Pokoknya kalau kalian baca ini tuh pasti kalian ngeh banget deh. Apalagi kalau yang suka sama film-film fantasi ya, kayak The Lord of the Ring, Harry Potter, Fantastic Beasts, terus atau mungkin komik-komik yang memang dari luar gitu. Oh, di sini juga aku pokoknya ini hampir sebagian besar itu aku tahu. Ini ada Valkyrie, ada Kraken. Nah, ini kalau Kraken ini ada di, ya banyak sih sebenarnya, di SpongeBob juga pernah nih Kraken. Sebenarnya ya cumi-cumi paling besar juga segini kali. Terus ada ini Fenrir, terus Chimera, terus juga ini Geryon, terus ini Itavaras. Nah, ini Vipo yang biasa kita tahu itu ya bangsa elf ini. Terus juga di sini ada penciptaan langit dan buminya, terus ada penciptaan manusianya, terus ada mitologi Nordiknya. Mitologi Nordik itu ya si Thor itu loh, sama si Loki, the troll. Ya ini mah yang inilah, banyak lah yang ada di film-film bule itu banyak. Ini Hippogriff kayaknya ada di Harry Potter deh. Terus The Ravens, terus ada kisah-kisahnya juga. Terus ini Pegasus ada di anime Senseiya. Jormungan itu nggak tahu sih aku kalau Jormungan. Mitologi Norse tuh, ini ada mitologi Norse, mitologi Nordik. Kayak gitu. Dan ini juga ada Basilisk kayaknya pernah ada di Harry Potter.
Hydra. Hydra itu kalau nggak salah ada di mana ya, yang Harry Potter ada nggak sih kalau Hydra? Hydra di Hercules. Nah ini ada di sini, ada di Hercules. Pokoknya ini familiar banget deh. Terus kalau ini aku ngelihatnya kayak ini nggak sih, kayak Maleficent. Ngelihatnya kayak Maleficent ngelihat ininya, dan si apa ini teh sayapnya. Walaupun di sini namanya nggak begitu. Oke, itu dari Eropa. Terus ada juga dari, kita pindah ke Afrika. Kalau Afrika dia nggak terlalu banyak ya, lebih tipis. Tapi kalau ngeliat dari covernya ini kayak Hellboy. Ya, monster merah gitu. Kalau Afrika dia lebih asing sih buat aku, tapi aku tahu yang ini pernah ada di anime, sebuah anime, cuman lupa. Jadi dia ini tuh kura-kura raksasa yang dia itu cuman tidur di laut, jadi bertahun-tahun tidur di laut. Tapi kalau misalkan dia bangun, nah ini gitu jadinya. Jadi di atasnya itu ada pulau-pulau. Kalau dia bangunnya begini gitu. Jadi jangan ada mitosnya itu jangan sampai ngebangunin si kura-kuranya ini. Nah kalau ngebangunin kan jadinya longsor apa gitu kan. Ini apa namanya, banyak kecelakaannya nanti. Tapi ini juga serem-serem sih kalau yang Afrika ini. Terus ada yang monster mata satu, cuman mamanya yang aneh-aneh. Di sini tuh ada penciptaan langit dan buminya. Cuman kalau penciptaan langit dan buminya dia dari sebuah ular, dari ular awalnya. Ini siluman laba-laba. Nah ini namanya Yehwe Zogbanu, makanya aneh-aneh kan gini. Jadi ini full color sih si ininya, si bukunya itu. Terus ini ada Ant-Man. Nah ada Ant-Man. Di sini sih ada cerita kalau tokoh pahlawan super dalam komik Ant-Man mengenakan kostum yang bisa mengubah ukurannya menjadi kecil dan anda bla bla bla. Ya budaya populernya. Maksudnya mungkin di sepertinya si Ant-Man ini terinspirasi sama makhluk mitologi yang ini gitu. Apalagi ya? Nah ini nih serem-serem. Ya serem sih. Ini juga hantu-hantunya kayak gini. Ini aneh sih, ini baru. Kok kayak Yunani tapi ada di Afrika. Nah ini ada di film Coco kalau nggak salah nih. Ini kayak begini-begini topengnya. Nah kalau ini sih favorit nih, ular. Jadi ular ini tuh bisa melingkar sekitar 7.000 kali lingkaran dan bisa menopang dunia, katanya gitu. Apalagi udah nggak terlalu ini. Tapi yang paling epic buat aku adalah mitologinya Asia. Mitologi Asia ini dari covernya ini Garuda, karena si Asia ini tuh ada sebagian dari Filipina ya, pokoknya Asia Timur, Asia Tenggara, dan Rusia. Ternyata Rusia itu sebagian masuk ke Asia Timur kalau nggak salah ya, Asia Timur. Ini serem. Ini dari Filipina, namanya Aswang. Terus ada Rangda. Nah kalau orang Indonesia pasti kenal deh, apalagi orang Bali. Ini Rangda. Rangda itu adalah ratunya dari Leak. Nah ini juga nih. Ini adalah Bai Suzen, wanita ular putih, siluman ular putih, karena ada filmnya. Terus ini Nine-Tailed Fox, Naruto, ya Narutonya, QB-nya Naruto. Atau Gumiho yang ada di drama-drama Korea itu juga bisa dari situ, siluman rubah. Ini Punix-nya digambarin kayak gini. Tapi kalau Punix-nya orang Eropa kan dia full ini ya, emas. Ini Leviathan. Nah kalau penggemar Naruto pasti tahu nih Orochimaru. Orochimaru kan ular berkepala 9 ya? 8 ya, ular berkepala 8 tuh.
Terus ada ini Barong. Borong ini lawannya Rangda. Jadi Rangda itu yang negatifnya, Barong yang positifnya. Terus ada Four Guardians of the Sky. Kalau kalian nonton Yin dan Yang film baru Netflix tuh ada yang namanya Four Guardians of the Sky yang ngejaga ular raksasa penghancur atau pembawa bencana. Nah ini ada di sini. Terus ada Garuda. Nah Garuda lambang Indonesia banget. Terus ada Golem, Kilin, dan banyak lagi. Ini Banaspati, hantunya Indonesia. Lagi ya. Masih banyak lagi. Banyak. Pokoknya ini. Nah ini nih. Ini. Woman in White, hantu bergaun putih. Kalau Indonesia kuntilanak sih. Ini naga luong. Ini bagus banget sih yang naga luong. Kalau ini aku pernah lihat di SpongeBob. Nah, ini Zimei, naga berkepala 3. Oke, selesai. Gitu aja. Dan mitos-mitosnya menarik sih. Gak banyak juga yang melenceng, karena kan yang kita tahu kan, apalagi aku misalnya aku orang Indonesia ya taunya yang ada di Asia, dan beberapa yang dimunculin itu Banaspati, Genderuwo, terus ada ya itu yang tadi kuntilanak ya, dan Garuda, Barong, Rangda itu apa ya, mitosnya nggak melenceng sih, jadi pas. Jadi mungkin bisa di mitos-mitos yang ada di sini ya bisa dipakai sebagai apa ya, referensi untuk mungkin kalian yang mau bikin game, atau mungkin mau bikin novel, atau mungkin mau bikin anime, yang bikin sebuah karya fantasi. Ini bisa jadi referensi sih. Oke, jadi kayak gitu aja teman-teman, review ketiga buku fantasi dari mitologi monster yang ada di benua Eropa, Asia, dan Afrika. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.